Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang action research atau penelitian tindakan. Dan sebelumnya jangan lupa untuk share dan subscribe. Nah, yang pertama adalah tentang pengertian dari penelitian tindakan. Penelitian tindakan dilakukan karena peneliti menemukan masalah dan mengatasinya dengan sebuah solusi. Jadi ingat, kenapa penelitian dilakukan? Karena adanya suatu masalah dan kita ingin mengatasinya dengan sebuah solusi. Apakah yang dimaksud dengan masalah? Masalah adalah jarak antara harapan dan kenyataan. Apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Itu adalah masalah. Nah, contohnya apa? Yaitu misalkan perceraian, kemudian pernikahan di bawah umur, kemudian angka putus sekolah. Nah, itu adalah masalah-masalah yang terjadi dalam penelitian. Selanjutnya, dalam penelitian tindakan adalah sebuah siklus ya. Nah, di sini yang pertama adalah planning atau perencanaan. Kemudian berikutnya implementing atau pelaksanaan. Kemudian yang ketiga adalah observing, pengamatan, dan terakhir adalah reflecting atau perenungan atau analisis. Nah, di sini dalam planning ya, ketika kita sudah menemukan masalah penelitian, kemudian kita melakukan perencanaan atau planning, yaitu di mana strategi dalam mengatasi masalah itu harus jelas, detail, kemudian ada skenario, instruksi apa-apa yang perlu harus dilakukan. Kemudian implementing atau pelaksanaan, di sini kita harus mengimplementasikan strategi atau mengaplikasikan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian selanjutnya kita lakukan observing atau pengamatan, yaitu dengan mengumpulkan data atau informasi berdasarkan variabel terkait dan mengamati seluruh informasi kejadian yang mengindikasikan kriteria keberhasilan. Kemudian dalam reflecting atau perenungan atau analisis, di sini kita membandingkan kriteria keberhasilan atau harapan dengan hasil pengamatan penelitian kita. Nah, di sini apakah yang dimaksud dengan kriteria keberhasilan dalam penelitian tindakan, yaitu dasar atau patokan berhasil atau tidaknya solusi yang kita berikan. Nah, seperti itu ya. Kemudian hasil dari penelitian tindakan itu adalah strategi yang tepat untuk mengatasi masalah dan kelebihan dari strategi tersebut. Ya. Jadi penelitian tindakan berawal dari adanya masalah, kemudian kita berusaha mengatasi masalah itu dengan tindakan, dengan memberikan strategi yang terbaik dan apa kelebihan dari strategi tersebut. Nah, kemudian di sini adalah langkah-langkah penelitian tindakan. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi. Kemudian yang kedua, mencari referensi atau cara atau alternatif untuk mengatasi masalah tersebut. Apakah itu dari buku, seminar, ahli, profesional, praktisi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, setelah kita mencari referensi, kita pilih strategi atau cara yang terbaik berdasarkan referensi dan kemudian strategi tersebut diterjemahkan ke dalam rencana instruksi. Kemudian yang keempat adalah membuat rencana atau planning. Kemudian yang kelima, kita mengaplikasikan strategi tersebut atau implementing. Kemudian yang keenam, kita mengamati atau observing apakah strategi tadi mampu mengatasi masalah atau tidak, dan bagaimana strategi tersebut mengatasi masalah. Kemudian hasil observasi terdiri dari informasi apa yang sedang terjadi. Jadi di sini di observing ini kita melakukan pengamatan, kemudian menjelaskan secara detail bagaimana strategi itu bekerja mengatasi masalah tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah menganalisa hasil observasi atau merefleksikan, merenungkan hasilnya seberapa jauh strategi tersebut mampu mengatasi masalah dengan membandingkan hasil observasi dengan harapan atau kriteria keberhasilan tadi. Nah, hasil analisisnya itu apakah ya hasilnya sesuai dengan harapan, sesuai dengan kriteria keberhasilan itu atau tidak. Nah, kalau tidak, itu kita harus mempelajari langkah yang ketiga, kemudian untuk melihat apakah ada yang perlu diperbaiki atau direvisi atau dikembangkan, kemudian kita melanjutkan ke langkah keempat sampai ketujuh hingga masalah tersebut bisa terselesaikan. Nah, itu adalah langkah-langkah dari penelitian tindakan. Jadi kita melakukan aksi untuk mengatasi masalah yang terjadi dengan solusi atau strategi yang kita rekomendasikan itu tadi.
Nah, di sini contoh dari penelitian tindakan. Misalkan ada suatu masalah, yaitu tingginya jumlah pernikahan anak di bawah umur. Nah, ini adalah suatu masalah ya, ketika banyaknya jumlah pernikahan anak di bawah umur atau pernikahan dini. Nah, solusinya bagaimana? Nah, di sini ada solusinya adalah bagaimana sosialisasi sex education dapat meningkatkan kesadaran remaja dalam pernikahan dini. Nah, alternatif dari judul penelitian tindakan misalkan penerapan sosialisasi sex education dalam meningkatkan kesadaran remaja dalam pernikahan dini. Jadi di sini kita menawarkan strategi, itu apa? Sosialisasi sex education. Jadi memberikan sosialisasi atau pengarahan tentang pendidikan seks, ya. Sehingga apa? Dengan kita memberikan sosialisasi tersebut, kesadaran remaja dalam pernikahan ini tuh meningkat. Jadi mereka akan mempertimbangkan kembali untuk melakukan pernikahan dini. Seperti itu, karena misalkan apa itu, kondisi organ reproduksi yang masih lemah gitu ya, karena masih remaja gitu ya, belum kuat, kemudian yang lain sebagainya. Kemudian misalkan di sini ya rumusan masalah bagaimana sosialisasi sex education dapat meningkatkan kesadaran remaja dalam pernikahan dini. Nah, ini langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Yang pertama, kita mengidentifikasi masalah yang terjadi. Di sini adalah tingginya angka pernikahan di bawah umur. Kemudian yang kedua, kita mencari referensi atau cara untuk mengatasi masalah dari buku, seminar, ahli, praktisi, dan lain-lain untuk menemukan strategi mencegah pernikahan dini. Nah, apa? Kira-kira apa saja strategi yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini? Nah, kemudian dari beberapa rekomendasi tersebut, kita memilih strategi atau cara yang terbaik. Misalkan kita pilih strategi yang terbaik adalah sosialisasi sex education. Kemudian selanjutnya kita membuat rencana atau planning, bagaimana kita memberikan sosialisasi, instruksinya secara detail seperti apa. Kita harus dijabarkan secara lengkap. Kemudian yang kelima, kita aplikasikan strategi tersebut atau mengimplementasikannya. Nah, itu adalah masuk ke penelitian tindakan, aksinya yaitu yang memberikan sosialisasi. Kemudian yang keenam, mengamati atau observing. Bagaimana strategi mengatasi masalah. Ya, bagaimana strategi tersebut mengatasi masalah tingginya pernikahan di bawah umur, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, menganalisa hasil observasi dengan kriteria keberhasilan. Nah, bagaimana? Apakah masuk dalam berhasil atau tidak? Nah, kalau iya berarti kan jumlah pernikahan dininya menurun ya. Dimana tidak banyak orang yang melakukan pernikahan dini. Sekarang kita bisa melihat jumlah data yang ada di pengadilan agama. Kemudian apakah tidak ya? Ternyata tidak memberikan efek apa-apa. Di mana jumlah pernikahan dini masih tetap meningkat gitu ya. Itu berarti artinya tidak atau no ya. Sehingga jika tidak sesuai dengan kriteria keberhasilan, kita mengulangi langkah yang ketiga sampai ketujuh dengan cara merevisi strategi hingga berhasil. Nah, itu yang dimaksud dengan langkah-langkah penelitian tindakan. Kemudian perbedaan penelitian tindakan dan eksperimental. Nah, jadi penelitian tindakan itu dan eksperimental itu hampir sama ya, karena apa? Membicarakan tentang strategi yang tepat. Nah, kalau dalam penelitian tindakan itu merumuskan strategi yang terbaik, mengembangkan dan merevisi strategi, kemudian produknya adalah strategi berupa kelebihan dan skenario pelaksanaan dari strategi tersebut. Sementara kalau penelitian eksperimental itu mencari keefektifan dari sebuah strategi. Jadi di antara dua atau lebih strategi, mana yang paling efektif, yang paling bagus. Nah, itu adalah eksperimental ya. Tapi kalau tindakan, kita merumuskan strategi yang terbaik yang kita rekomendasikan untuk mengatasi permasalahan tersebut ya. Kemudian kalau penelitian eksperimental, selain mencari keefektifan, itu juga membandingkan strategi yang sudah ada dengan yang lainnya. Jadi dibandingkan ya, dua atau lebih strategi yang sudah ada, kemudian dicari mana yang paling efektif. Sementara kalau tindakan, kita sudah punya strategi alternatif yang akan kita gunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sementara kalau eksperimental, kita masih membandingkan, kemudian kita mencari keefektifan.
Nah, contoh penelitian tindakan dan eksperimental. Biar kita bisa memahami perbedaannya ya. Dalam penelitian tindakan rumusan masalahnya misalkan bagaimana strategi konsultasi rumaga atau rumah tangga bahagia mampu meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Nah, di sini strategi yang ditawarkan adalah strategi konsultasi rumaga. Nah, itu kita merumuskan bagaimana strategi konsultasi rumah tangga bahagia seperti itu. Sementara kalau penelitian eksperimental, rumusan masalahnya, apakah strategi konsultasi rumaga lebih efektif dibandingkan dengan mediasi konvensional terhadap tingkat perceraian di kota XXX? Nah, di sini ada dua strategi yaitu konsultasi rumaga dan juga mediasi konvensional dalam mengatasi masalah tingkat perceraian. Jadi ada dua strategi dan kita pilih mana yang efektif. Nah, perbedaannya itu ya, tindakan dan eksperimental. Kemudian yang kedua, contoh penelitian tindakan dan eksperimental. Penelitian tindakan contohnya, rumusan masalahnya bagaimana implementasi strategi sex education dalam meningkatkan kesadaran remaja dalam pernikahan dini. Nah, di sini strategi yang dirumuskan adalah strategi sex education untuk meningkatkan kesadaran remaja dalam pernikahan dini. Nah, sementara kalau eksperimental, rumusan masalahnya adalah bagaimana keefektifan strategi sex education dan metode konvensional terhadap angka pernikahan usia dini di kota XXX. Nah, di sini kalau eksperimental itu ada dua strategi yang dibandingkan, yaitu sex education dan metode konvensional atau metode lama gitu ya. Mana yang lebih efektif? Yang strategi yang pertama atau yang kedua? Oke, nah sekarang waktunya quiz time ya. Silahkan tulis jawaban Anda di kolom komentar video ini ya. Pertanyaannya adalah, jelaskan mengapa rumusan masalah apakah strategi sex education lebih efektif dibandingkan dengan metode konvensional terhadap angka pernikahan usia dini di kota X merupakan jenis penelitian eksperimental. Nah, silahkan jawab pertanyaan ini secara singkat, jelas, dan padat. Oke. Sekian untuk materi penelitian tindakan. Terima kasih dan jangan lupa untuk klik link di deskripsi box pada video ini untuk latihan soal di bit.ly pen tindakan. Oke. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe.